Shalom, selamat pagi adik-adik. Lause sangat senang karena kita bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu GKR Gedong walaupun semuanya online. Lause yakin ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita mau mengawali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau berkati waktu yang kami pakai ini untuk beribadah. Biarlah semuanya boleh memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk mari kita melihat siapa saja teman-teman kita yang sudah menghafal dan merekam video ayat hafalan pada minggu lalu. Mari adik-adik kita saksikan video berikut ini. Ibrani 11 ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Terima kasih. 11 ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Ibrani pasal 11 ayat 21. Ibrani 11 ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ibrani 11 ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Wow, videonya keren-keren dan bagus-bagus semuanya. Nah, adik-adik di rumah harus terus semangat untuk menghafal firman Tuhan dan mengirimkan videonya ke Lause ya. Oke? Nah, sekarang Lause mau ajak kita semua untuk ayo berdiri. Kita mau sama-sama bernyanyi bagi Tuhan dengan penuh semangat. Kita mau bernyanyi dengan pujian Generasi Bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnaf hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pesan terakhir Yusuf yang akan disampaikan oleh Lause Rita. Yuk kita siapkan hati kita mau mengangkat pujian dengan judul Come Follow Me. Follow me, come 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 follow me. Where Jesus leads, oh I will go, oh I will go. What Jesus says, what Jesus says, oh I will do, oh I will do. Where Jesus leads, oh I will go, oh I will go. What Jesus says, oh I will do. Oh, here we go. And Jesus says, come follow me, 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 come follow me. Wah, hari ini kita bersyukur kita bisa ketemu lagi dan kita mau belajar firman Tuhan. Udah disiapin Alkitabnya? Pintar, Papa Mama tolong dibantu ya. Tapi sebelumnya, mari adik-adik kita mau bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah. Buat kesempatan ini, semua anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Lause Rita yang akan menyampaikan, boleh menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang dimengerti oleh anak-anak. Kami bersyukur kepadamu, biarlah setiap anak-anak boleh memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, sama-sama kita bilang, amin. Anak-anak, kita akan baca Alkitab dari Kejadian pasal 50 ayat 24 sampai 25. Lause Rita akan bacakan buat anak-anak semua. Papa Mama boleh bantu ya anak-anak yang belum bisa baca untuk buka Alkitab dan dibacakan buat anak-anak. Kejadian pasal 50 ayat 24 demikian firman Tuhan, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat 25, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Adik-adik, Lause Rita akan cerita tentang kakek Yusuf. Kakek Yusuf ini punya anak namanya Manasye, anak pertamanya. Dan dari Manasye, dia juga udah punya cucu-cucu bahkan cicit. Lalu anak kedua daripada kakek Yusuf namanya Efraim. Efraim juga udah punya cucu dan cicit. Jadi anak-anak, kakek Yusuf ini udah sangat tua, usianya 110 tahun. Dia bersama semua keluarganya yang banyak itu masih tinggal di tanah Mesir. Mereka masih jadi budak anak-anak. Mereka masih dijajah oleh bangsa Mesir. Pada suatu hari, kakek Yusuf ini udah merasa bahwa sebentar lagi dia akan meninggal. Lalu dia mengumpulkan semua keluarganya dan dia mulai memberikan pesan kepada semua keluarganya. Dia bilang begini, saudara-saudaraku, anak-anakku, keluarga besarku,
Saya tetap percaya kepada Tuhan dan saya selalu mencintai Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan kalian semua dan semua keluargaku, saya percaya kalian juga harus punya janji, yaitu kalian harus percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kalian. Ingat gak bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan mengeluarkan bangsa kita dari bangsa Mesir dan kita akan ditempatkan di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi nanti kalau aku sudah meninggal, tolong ya, jangan tinggalkan tulang-tulangku di tempat ini, di tanah Mesir, tapi bawa dan tempatkanlah di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Setelah berpesan di usia yang 110 tahun akhirnya, kakek Yusuf ini pun meninggal dunia, adik-adik. Nah, kita belajar apa sih dari kisah kakek Yusuf ini? Yang pertama, kakek Yusuf adalah kakek yang selalu percaya kepada Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan sampai dia mati. Jadi, adik-adik dan Lose Erita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus yang udah mati buat kita dan menghapuskan dosa kita. Jadi kita harus setia kepada Tuhan Yesus, bukan hanya sampai kita besar, bukan hanya sampai kita dewasa, tapi kita harus setia kepada Tuhan Yesus, mempercayai Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus sampai kita meninggal dunia, seperti Bapak atau kakek Yusuf. Lalu yang kedua, kita harus ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memimpin, menyertai kita. Dan kalau Tuhan udah berjanji menyertai kita, kalau Tuhan sudah berjanji kepada semua anak-anaknya, maka Tuhan pasti menepatinya. Iya kan? Jadi anak-anak jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk percaya kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji menyertai, menemani adik-adik semuanya, menemani anak-anak semuanya, jangan pernah takut. Selalu percaya, selalu setia kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita. Oke? Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami semua belajar untuk mempercayai Tuhan, beriman kepada Tuhan sampai kami mati. Kami mau selalu setia kepada Tuhan apapun yang kami alami. Maupun ketika kami udah dewasa, kami punya tantangan, kami diejek, kami dihina, iman kami digoyahkan, kami merasa atau kami menderita, kami merasa sedih, kami mau terus percaya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang sudah mau mati menebus dosa-dosa kami. Biarlah ya Tuhan, tolong semua anak-anak, tolong semua adik-adik yang terkasih, supaya mereka boleh punya iman kepada Kristus, boleh percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mempersembahkan hidup mereka sampai mati mereka hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarganya orang-orang Israel. Sekali lagi ya, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarganya orang-orang Israel. Dihafal dan direkam, setelah direkam dikirim ke Lose-Losanya. Oke? Oke Lose Erita. Wah, adik-adik, Lose yakin firman Tuhan yang sudah kita dengar pasti akan membuat kita semakin kuat, semakin hebat, dan semakin besar di mata Tuhan.
Oleh karena itu, mari kita responi firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan kita naikkan pujian, kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Adik-adik, sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, minta tolong papa mamanya untuk mentransfer ke rekening gereja yang ada di layar kaca. Sambil memberikan keterangan persembahan SM atau persembahan sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah selalu memberkati kami. Hari ini kami boleh memberikan persembahan, kiranya boleh memuliakan dan memperkenankan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang sambil kita memberikan persembahan, kita mau sama-sama pujikan, beri syukur. Adik-adik, kita mau mengucap syukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, mari kita terus melanjutkan kebiasaan baik kita untuk membaca Alkitab. Dan Lause akan memberikan kita jadwal pembacaan Alkitab sepanjang minggu ini.
Wah, hari ini kita sama-sama bersuka cita karena ada satu teman kita yang berulang tahun. Kira-kira siapa sih dia itu? Ada Evania Caroline dari kelas Pratama 1 yang berulang tahun pada tanggal 14 Maret yang lalu. Nah, kita ucapkan selamat ulang tahun dulu ya. Happy birthday Evania. Oke, sekarang yuk adik-adik kita sama-sama berdoa untuk Evania. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih hari ini kami juga bersuka cita bersama-sama dengan teman kami Evania yang boleh Tuhan tambahkan usia. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati Evania untuk terus bertumbuh di dalam iman dan mengasihi Tuhan. Dan juga berkati papa mamanya, keluarganya semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita akan beribadah lagi pada pukul 10 pagi di kanal YouTube GKR Gedong. Jangan sampai telat ya adik-adik. Love one another and be kind to each other. Love one another. Adik-adik, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube GKR Gedong supaya banyak anak-anak yang tahu tentang ibadah sekolah minggu GKR Gedong. Juga jangan lupa follow Instagram @smgkrgedong supaya semakin banyak teman-teman yang bisa sama-sama beribadah dengan kita. Oke? Adik-adik, sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita selesai. Yuk bersama-sama kita mau mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur ibadah sekolah minggu kita sudah selesai, dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang besar dan tidak berkesudahan, damai sejahtera anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan Allah Roh Kudus, bersama dengan anak-anak sekolah minggu sekalian, bersama dengan keluarga besar, jemaat Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.